Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah rendah hati dan rela melayani. Ya, rendah hati dan rela melayani. Saudara, kalau kita bicara tentang rendah hati, itu lawan katanya apa? Rendah hati lawan katanya tinggi hati, kalau disingkat satu kata, sombong. Ya, saya percaya tidak ada di antara kita hari ini yang sombong. Kenapa? Karena Tuhan menentang orang yang sombong, tetapi Dia mengasihi orang yang rendah hati. Nah, tema firman Tuhan adalah rendah hati dan rela melayani. Kita tidak akan pernah mungkin bisa rela melayani kalau tanpa disertai dengan kerendahan hati. Ya, kalau bicara tentang rendah hati ini memang agak-agak susah-susah gampang. Kenapa saudara? Karena ya semua manusia itu lahir sudah punya satu bakat, yaitu bakat sombong. Nggak usah takut-takut ngomong. Kita ini lahir sudah ada satu bakat, yaitu sombong. Akibat dosa, kita dikandung di dalam dosa dan semua orang yang lahir itu sudah punya bakat sombong. Nah saudara bayangkan kalau kita sombong, kita ini menjadi orang yang ditentang Tuhan loh. Padahal kita ke gereja, kita beribadah rindu supaya Tuhan apa? Menjawab doa kita, Tuhan memberkati kita. Tapi orang yang sombong itu ditentang Tuhan. Berarti bermusuhan dengan. Nah bayangkan kalau kita jadi orang sombong, kita ini musuhnya Tuhan. Orang kok bermusuhan sama Tuhan, mana ada menangnya? Amin apa amin? Sekali aja dicabut nyawa sudah selesai. Ya, makanya kita nggak boleh sombong. Kita lahir dengan bakat sombong. Tetapi saudara, ketika kita mengenal Yesus, ya, saya yakin di sini semua dulu sombong. Minta ampun sombong-sombongnya. Iya apa ya? Waktu belum mengenal Yesus. Tapi sekarang setelah kita mengenal Yesus, kita mengenal kebenaran, harusnya sudah tidak. Harusnya. Tapi pada Yesus, kita yang terbesar. Bayangkan loh, di sorga aja masih kepengen kedudukan. Kita ini asal sudah masuk surga, puji-puji Tuhan ya, nggak usah mau bersaing lagi di sorga. Ini murid-murid ikut Yesus tapi nggak ngerti. Mereka tuh tanya, Tuhan besok kita di sorga, siapa Tuhan di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi murid-murid ini ya apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh kecele, ya malu. Mereka tanya, Tuhan nanti di sorga siapa yang lebih besar di antara kami? Tuhan bilang kalau kamu ingin jadi yang terbesar, kamu harus jadi pelayan di antara sesamamu. Kalau kamu ingin jadi yang termulia, maka kamu akan harus menjadi pelayan dari orang lain. Makanya melayani Tuhan tuh enggak gampang. Kita harus memiliki kerendahan hati dulu. Nah, kalau kita tahu bahwa kita semua ini terlahir dari sombong, bagaimana kita menuju kepada orang yang rendah hati itu? Susah orang nikah sombong, tuh kadang berantem, kamu itu ya belum tahu ya. Nggak usah angkat tangan, di dalam hati saja. Ya, sangat berbahaya ketika kita ini belum dibentuk Tuhan, belum diproses Tuhan. Makanya penting orang yang naik di atas mimbar harus orang yang sudah diproses Tuhan. Kalau belum diproses, kita doakan supaya diproses. Amin yang kenceng. Kenapa saudara? Karena proses ujian membuat orang tuh rendah hati. Orang kalau belum diproses, dia sombong saudara. Bahkan di dalam pelayanan merasa diri itu wah udah dia di atas segala-galanya, padahal nggak ada apa-apanya. Dan orang kalau sudah merasa diri di atas tuh padahal biasanya itu yang paling kosong. Karena ada pepatah bilang tong kosong berbunyi nyaring. Tapi kita belajar dari padi, semakin berisi semakin merunduk.
Kenapa perlu kita diproses? Karena proses ujian hidup atas seseorang itu membuat dia rendah hati. Makanya Tuhan itu selalu mengizinkan proses persoalan. Rasul Paulus dulu semua orang yang dipanggil tuh sombong. Tapi ketika dihormati sedikit udah, ya saya banyak yang mau undang dari daerah. Bu, kami mau undang ibu pelayanan, maaf mau tanya standar PK ibu berapa? Saya bilang kalau saya pakai standar PK maka pengurapan saya dicabut sama Tuhan. Nggak ada standar. Untuk pesawatnya ibu mau yang apa? Saya bilang batik aja, nggak mau Garuda, nggak usah buang-buang uang, sama aja nyampenya naik batik, naik Garuda, sama. Bukan berarti naik Garuda nggak mati saudara, terus naik batik harus jatuh, enggak. Ya, saya bilang kalau bisa dikurang-kurangi, kurangi aja budgetnya naik batik. Ya kalau saya masih bisa naik mobil, saya naik mobil nggak apa-apa. Hotelnya Bu, tidak ada standar, yang penting ya ada sarapan lah ya, biar saya juga pelayanan udah lapar. Karena kalau nggak dikasih ada sarapan, saya nggak bisa makan, nanti pelayanan juga rempong saudara. Oh gitu ya Bu ya. Yang panitia di Palu kemarin, soalnya ada Bu, hamba Tuhan kita undang, standar PK sekian, hotel harus yang ada gym, harus yang ada kolam renang. Itu menilai hidup kita. Makanya saya bilang kalau kita ini cuma munafik, mau naik turun mimbar, cuma mau gaya-gayaan, nggak usah pelayanan. Ngapain? Mending saudara cari di luar saja. Di sana banyak yang kayak begitu. Hidup kita ini saudara yang Tuhan lihat hidup kita. Jangan sampai ya kita ini ngomong pelayanan tapi kita masih di dalam kesombongan. Ya Tuhan itu membenci orang yang sombong tetapi dia meninggikan orang yang rendah hati. Firman ini berkata Yesus bilang, ya kalau orang-orang di dunia itu, mereka itu berkata siapa yang tertinggi itu berarti yang termulia, yang terbesar. Tapi tidak demikian dengan kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan. Coba kalau prinsip ini kita pegang dalam rumah tangga, istri kalau engkau mau dihargai, jadilah pelayan suamimu. Amin ibu-ibu. Aminnya tolong yang rela. Ya, kita harus menjadi pelayan suami kita. Kalau suami juga berpikiran begitu, supaya saya ini dihormati, ya saya juga harus menjadi pelayan istriku. Kalau semua merendahkan hati, merendahkan diri, sama-sama menjadi pelayan, siapa yang berantem coba? Enak kan saudara? Kita bicara pelayanan gak usah muluk-muluk dulu naik di atas mimbar melayani Tuhan. Di dalam keluarga itu pelayanan yang pertama kita saudara. Bagaimana Tuhan melihat kita ini rendah hati atau tidak. Gak usah eyel-eyelan ya. Kalaupun istri misalnya tidak mau melakukan suatu hal, suami yang rendah hati lakukan saja tanpa bersungut-sungut. Demikian juga istri, kita melakukan sesuatu tanpa bersungut-sungut dengan rendah hati. Karena Yesus bilang, siapa yang paling tinggi, dialah yang mau menjadi pelayan. Ya, saya pelayanan di satu kota ada yang bilang, Bu, pernah ada pendeta kita undang, kita telat jemput 15 menit. Dia beli tiket lagi pulang ke Jakarta loh. Untung pesawatnya enggak jatuh saudara. Ya, kita harus memiliki kerendahan hati. Karena seorang hamba pelayan Tuhan itu hamba. Makanya kalau orang gak siap, bahaya saudara. Ya kita ditegur dikit marah, kita ditegur dikit ngambek. Mari kita berdoa supaya kita semua melayani Tuhan dimulai dari keluarga dulu. Kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan. Yang pertama dibentuk dulu kerendahan hati kita. Ya istri kalau ditegur suami, kita dengar suami juga ditegur istri. Ayo saling menasehati, itu bentuk kerendahan hati. Yesus bilang, kenapa kita harus melayani? Karena Tuhan lebih dulu melayani kita. Mari hari-hari ini panggilan ini datang bagi setiap kita untuk melayani Tuhan. Saudara, arti hidup kita yang sesungguhnya ini bukan untuk kita nikmati saja. Banyak orang berpikir, ya nih hidup itu artinya apa ya? Kita menikmati, saya bisa beli barang-barang mahal yang saya pengen, saya bisa ya tunjukkan kepada orang bahwa saya bisa pakai yang mahal, saya bisa pamer, bertobat. Kita berdoa supaya Tuhan itu memberikan kita kerendahan hati. Tuhan, apa arti hidupku hari ini? Kita dipanggil, diselamatkan supaya kita melayani Tuhan. Lalu mungkin saudara bertanya, melayani seperti apa Bu? Berarti saya harus masuk sekolah Alkitab nih, jadi pendeta. Enggak,
Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Coba kita berbaca bersama. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat. Kita akan lihat saudara. Ya, 1 Petrus pasal yang keempat. Ini kita baca satu perikop aja karena cuma sedikit ya. 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 ini perikopnya. Biar kita tahu ya. Lanjutannya apa di sana dikatakan. Kita lihat bersama 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mulai, firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama dikatakan di sana ialah apa? Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Lalu berikutnya dikatakan apa? Berilah tumpangan seorang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah apa? Ia berbicara firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam Kristus, ialah yang kuasa sampai selama-lamanya. Ayat ini berkata, mari kita layani seorang akan yang lain. Kita berawal dari mana? Dari rumah tangga. Kita belajar suami melayani istri, istri melayani suami. Ya, karena ada ayatnya, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti yang kau tunduk kepada Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita diajar oleh firman Tuhan, pertama kali pelayanan itu di dalam keluarga dulu. Ya, jangan kepengen pergi ke Bangkok pelayanan, ke ya mana lagi, Amerika pelayanan. Padahal di rumah sendiri tidak menunjukkan bagaimana dia hidup melayani. Kita belajar saudara, kerendahan hati itu dilihatkan dari cara bagaimana kita melayani. Anak-anak muda di sini, di rumah ya, walaupun juga engkau punya pembantu, nggak usah disuruh-suruh pembantu. Kalau engkau bisa lakukan dengan tanganmu sendiri, lakukan dengan tanganmu sendiri, lakukanlah itu. Kenapa? Karena setiap orang yang berbuat baik, kalau engkau berbuat baik bagi dirimu sendiri aja, itu sudah puji Tuhan, haleluya loh. Karena engkau akan menuainya. Nah, bingung kan kalau kita bagi diri kita sendiri aja suruh-suruh orang. Ya, kalau kita masih bisa lakukan dengan tangan kita, ayo kita lakukan dengan tangan kita ya, supaya ya, terima kasih Bu tisunya ya, karena saya tuh kena AC langsung ini. Jadi saudara, kita belajar ya, di sini dikatakan firman Tuhan, layanilah seorang akan yang lain ya, sebagaimana kita ini diberikan karunia oleh Tuhan. Setiap kita punya karunia yang berbeda-beda, firman Tuhan katakan ya, sebagai pengurus yang sudah dipilih oleh Tuhan di dalam kasih karunia. Jangan bersungut-sungut. Orang yang rendah hati itu gak mudah bersungut-sungut. Kita berdoa saudara, supaya kita ini dipakai oleh Tuhan ya, menjadi orang-orang yang mau melayani Tuhan. Kita lihat, ketika kita berdosa, Tuhan itu mati bagi kita. Yesus datang ke dalam dunia, dia sudah membuktikan kerendahan hati dan memberikan teladan bagi kita. Tidak ada di antara kita hari ini yang sekalipun miskin. Saya dulu, sebelum ya, saya ketika masuk dalam pelayanan, saya terus berkekurangan. Ketika kami menikah pun, anak saya itu pernah minum ya air masak nasi karena gak ada susu. Saya kasih, kalau orang Jawa bilang tuh tajin, ya air tajin tuh saya pernah kasih buat anak saya. Tapi semiskin-miskinnya saya ini melahirkan anak tuh di rumah sakit, nggak ada yang di kandang sapi. Benar nggak? Yesus yang punya sorga, yang punya kemuliaan, yang punya segala-galanya, dia bisa memilih untuk lahir di hotel termewah saat itu, di penginapan yang termewah. Tapi kenapa diberikan teladan? Dia yang empunya sorga, dia yang empunya bumi, dia lahir di kandang yang hina. Harusnya ini semua menemplak kita saudara. Ya, kita belajar kerendahan hati dari Tuhan. Kenapa Yesus melakukan itu? Untuk memberikan teladan kepada kita. Jadi orang itu enggak usah sombong. Kita belajar dari Tuhan kerendahan hati.
Ya, kenapa? Karena Alkitab berkata, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan. Amsal 18 ayat 12 berkata, Amsal 18 ayat 12 berkata demikian. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Siapa yang mau dihormati? Kita semua pasti mau. Namanya manusia itu pasti mau dihormati. Tetapi saudara, ya ingat, tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kalau kita mau dihormati, maka kita harus belajar hidup dengan rendah hati. Orang tua, kita belajar juga hari-hari ini untuk membesarkan anak-anak jangan di dalam kesombongan. Ya, apalagi ya hari-hari ini, di mana dunia memandang penghargaan seseorang itu dari barang yang dia pakai. Tuhan tidak melihat itu semua. Kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk mereka itu belajar hidup dengan rendah hati. Sebab Tuhan menentang orang yang sombong. Saya ingat anak saya itu waktu mau masuk SMP, saya bilang kamu cari SMP negeri. Ya, untuk kamu bisa sekolah di negeri. Lalu dia bilang, kenapa Mam? Enggak apa-apa, kamu masuk ke negeri. Ya, karena saya bilang, ya bukan soal sekolah yang mahal yang membuat anak kita rendah hati. Malah beberapa saudara yang sekolah di sekolah-sekolah tinggi, sekolah-sekolah internasional, mereka bersaing. Sampai ada satu ibu cerita ke saya, ada satu murid di sekolah, ya sekolah orang-orang kaya. Ya dia punya uang sekolah, uang siswa dia bawa 6 juta hilang di tas. Hilang sama tas-tasnya. Jadi gurunya itu ngomong, ya jadi sekarang bagaimana kamu kenapa nggak hati-hati, itu kan bawa uang siswa, akhirnya sekarang hilang gimana? Dia jawab gurunya apa? Hello, ibu tahu harga tas saya itu berapa? 10 kali lipat daripada itu uang yang hilang. Coba saudara, ini anak SMP model kayak gini, kalau saya tampar bener. Kenapa bisa begini? Orang tua yang salah. Anak-anak belum ada penghasilan, gak usah dibeliin barang-barang brand. Kalau dia besar gak ada kerja, makanya banyak yang jadi pelakor dan wanita simpenan. Bahkan dari orang gereja. Saya melayani banyak ibu-ibu. Ibu, suami saya punya selingkuhan. Itu perempuan dia simpan. Dan ibu tahu itu perempuan singers di gereja. Karakternya bahaya. Dari kecil saudara sudah biasakan dengan hal-hal dari kecil karena mereka sudah terbiasa dengan fasilitas mewah yang dicukupi oleh orang tuanya. Saya hari ini bisa membelikan anak saya barang-barang mewah, tapi saya tidak melakukan itu. Kenapa? Saya bilang kamu belum kerja, kamu gak ada duit. Kamu pakai apa yang bisa kamu beli. Gak apa-apa beli barang yang murah, karena harga diri kita bukan ditentukan dari apa yang kita pakai. Tapi waktu engkau ada Kristus, karaktermu dibentuk di dalam Tuhan, itu cukup. Saya bilang waktu anak saya masuk SMP, kamu masuk sekolah negeri. Terus saya sekolah diantar gak Mam? Enggak, naik angkot. Serius Mam? Serius. Biar dia belajar susah. Karena proses hidup akan membuat mereka rendah hati. Lalu dia bilang lah, terus aku naik angkot, aku pusing loh. Kalau naik angkot terus pusing loh Mam, gak apa-apa belajar. Iya kamu belajar, kan keluar sedikit naik gojek dulu sampai di depan, naik angkot sampai di sekolah, pulang juga begitu. Dia pulang hari pertama, pusing kan, ini mau muntah, baru hari pertama jalani aja dulu. Saya bisa antar nggak? Bisa. Saya kasihan nggak sama anak saya? Kasihan. Tapi dia harus melewati itu, supaya dia tidak jadi anak-anak gampang. Karena sekarang banyak orang tua yang menjadikan generasinya menjadi anak-anak gampang. Sudah tidak dididik firman, semuanya dibolehin, dikasih semua. Mau jadi apa generasi Kristen saudara. Akhirnya dia sekolah saudara. 1-2 hari, 1 minggu masih bersungut-sungut pulang. Panas. Saya bilang gak apa-apa. 1 bulan sudah gak ada sungut-sungut. Karena sesuatu yang diulangi selama 21 hari itu menjadi kebiasaan kan. Biar dia lewati, akhirnya dia lewati saudara. Ya, cuma 1 kali kita ke gereja naik mobil pribadi, dia duduk miring. Saya tanya kenapa, kalau duduk lurus pusing. Dulu dia bilang naik angkot duduk miring pusing. Tapi sekarang dia duduk di mobil pribadi duduk miring. Karena kalau duduk lurus pusing berarti sudah terbiasa susah. Ya enggak apa-apa. Jangan engkau terlalu mengasihani anakmu sampai engkau lupa membentuk karakternya saudara.
Kenapa? Tuhan bilang dia mengasihi orang yang rendah hati, tetapi dia menentang orang-orang yang congkak dan sombong. Bayangkan kalau anak kita sudah ditentang Tuhan dari masih kecil, karena dia dibesarkan dengan kesombongan. Saudara, kita berdoa, minta kepada Tuhan. Makanya tidak sedikit ya anak-anak Kristen yang rusak karakternya. Kenapa? Akibat didikan orang tua yang salah. Ya, saya bertamu ke satu rumah wakil gembala. Anaknya sekolah di international school. Ya, pulang sekolah dia teriak sama susternya. Suster, bawa tas saya tuh di mobil. Jadi saya ini spontan kan. Saya ngomong, kamu kan udah gede bisa bawa sendiri kan tasnya, kenapa suruh suster? Dia lewatin saya sambil ngomong, kepo. Anak wakil gembala. Maaf saudara, saya bertamu ke rumah Pak Haji. Anaknya pulang dari sekolah, masuk rumah, Assalamualaikum. Pak Hajinya jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia lewatin saya sama suami, salaman, dicium tangannya. Sorry. Kita melihat didikan yang seperti apa. Ayo kita bertobat. Ajari anak-anakmu, jangan akhirnya anak dengan orang tua udah sama. Saling pamer, saling membanggakan sesuatu yang maaf saudara. Ya kadang-kadang kita melihat orang Kristen ini benar-benar ya keluar dari jalur firman Tuhan. Enggak apa-apa, masih ada waktu untuk bertobat. Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Ya dengan sungguh-sungguh, hanya ketika kita ini mau dibentuk oleh Tuhan. Waktu kita sudah dibentuk, saya tuh bersyukur. Saya pertama kali datang di Jakarta saudara, tidak langsung dipakai jadi pendeta. Dari Solo saya ini sudah hamba Tuhan, saya khotbah kemana-mana setiap hari Minggu. Ketika datang di Jakarta, saya berharap langsung bisa keterima lah jadi hamba Tuhan, jadi pengkhotbah. Ternyata semua pintu tertutup. Orang-orang yang kami andalkan, orang-orang yang bisa buka pintu, semua tutup pintu pelayanan, gak ada yang terbuka. Sampai akhirnya satu saat saya datang ke satu gereja dengan suami, dibuka di situ audisi, pendaftaran untuk singers dan pemusik. Saya bilang sama suami, kerinduan saya hanya melayani Tuhan. Ayo kita ikut audisi itu. Suami saya bilang, kalau saya bisa pemusik lah, kamu pengkhotbah, ndak ada dibuka audisi pengkhotbah. Saya bilang, saya mau jadi singers aja, lumayan lah suara saya nggak false. Tapi masih lumayan. Dia bilang, ya udah nggak apa-apa kamu jadi singers. Ndak apa-apa, saya cuma mau melayani Tuhan. Saya ndak bisa nganggur karena dari awal tuh saya melayani Tuhan. Akhirnya kita ikut audisi, ditanya, suaminya audisi piano ya, iya. Ini istrinya, iya. Mau apa? Singers. Ya udah coba suaminya main, istrinya nyanyi. Aduh, sudah dipersiapkan dari rumah saudara. Saya sudah beri yang terbaik ini benar-benar. Saya nyanyi waktu itu suami saya main. Ya saya nyanyi. Kalau ku hidup bagimu. Udah niru Sari persis loh. Hatiku tetap menyembahmu. Sampai cengkoannya saya ikut. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Persis kan? Persis banget loh. Saya merasa sih persis. Gak tahu kalau orang yang menilai ya. Soalnya kok itu cengkoannya udah dari kasihmu. Ya. Sana Sari Simorangkir, saya si Cangkir lah. Saudara tahu hasilnya? Nggak lulus. Mungkin saking terlalu bagus kita berdua ini. Jadi nggak lulus. Saya pulang waktu itu kecewa loh. Tuhan, saya ini sudah menurunkan diri dari pengkhotbah jadi singers. Lah kok nggak diterima? Saya tuh salah apa Tuhan? Tuhan tuh jawab saya dengan satu ayat. Di dalam rumah yang besar terdapat banyak perabot. Ya, dan perabot-perabot itu sudah ada tujuannya Tuhan. Barang siapa yang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, dia akan dipandang layak, disediakan untuk tujuan yang mulia. Lalu saya cuma mengimani saja, ya udahlah Tuhan, ya saya percayalah satu saat saya pasti akan diterima. Tiba-tiba cabang dari gereja itu, suami saya kenal salah satu pemain musiknya. Dia bilang suami saya, kamu besok minggu ada pelayanan enggak? Enggak. Gantiin saya ya di cabang gereja ini. Suami saya bilang, tapi dulu saya audisi di pusatnya enggak lulus. Oh enggak apa-apa, kan cuma cadangan. Enggak usah audisi, cuma cadangan. Dia ada pelayanan lain kali.
Ya udah akhirnya suami saya gantiin. Waktu digantiin di sana saya juga datang saudara. Saya duduk sebagai jemaat. Lalu koordinatornya bilang, "Pak, Bapak main piano saya merinding loh." Enggak tahu maksudnya merinding itu apa. Karena orang lihat setan juga merinding ya. Dia bilang, "Itu beda loh Pak. Jadi kalau Bapak belum ada pelayanan, Bapak bisa pelayanan di sini aja tiap minggu ya." Akhirnya kami setiap minggu di situ. Ya, lalu saya ditanya, "Ibu punya talenta apa?" Saya bilang, "Talenta saya sih banyak ya, tapi kayaknya nggak tahu nih Tuhan mau apa di sini." "Ibu bisa nyanyi?" Saya bilang, "Ya pas-pasan sih, ndak fals. Bagus juga enggak, karena audisi pernah ndak lulus." Ya udah coba aja. Tapi kita ditempatkan di situ pelayanan di doa pagi. Jadi ndak make up, nggak dandan. Kalau sekarang kan enak ya, mereka bisa punya seragam ya. Kita army semua gitu ya. Kalau ada gereja-gereja tertentu itu harus pakai high heel 14 cm. Ya, di sini untung tidak ya. Takutnya aja kalau jatuh gitu ya. Nanti janjian stokingnya warna apa, stocking hitam atau putih. Atau yang dol-dol itu bloces-bloces. Atau stocking loreng. Ada saudara yang begitu soalnya ya, sudah kebangetan sih. Nah kita ditaruh di doa pagi. Di doa pagi itu pelayan kan tidak dapat amplop. Subhanallah. Tapi saya bersyukur Tuhan membentuk kami. 1 tahun pertama di Jakarta tidak ada pelayanan. Ya pelayanannya itu 4:30, jam 4 berangkat dari rumah, 4:30 udah doa pagi. Nggak ada yang puji, nggak ada yang lihat, ya kita setia aja. Saya bersyukur saya dibentuk Tuhan di sana. Sampai akhirnya koordinatornya dan jemaat beberapa ngomong, "Ibu Debbie kalau WL bagus loh, kenapa nggak dinaikin di umum?" Lalu saudara, tadinya ada WL yang sering dijadwal di doa pagi, dia nggak pernah bisa kalau doa pagi. Jadi dia suruh saya gantiin terus. "Bu, besok jadwal saya doa pagi." Tapi kalau di umum dia nggak pernah suruh saya gantiin. Itu yang saya bingung. Tapi doa pagi tiap hari gantiin dia, tapi saya jalanin aja. Nah ketika jemaat bilang, dia mulai dengar kali ada yang ngomong saya naik di umum, dia datangi saya loh. Saya dengar kamu mau naik WL di umum. Orang baru sadar diri mulai dari bawah. Di gereja loh. Saya cuma bilang gini, saya disuruh pelayanan apa aja mau. Iya, kolektor dulu. Saya bilang jangankan kolektor, suruh ngepel aja saya mau. Iya, mending gitu. Lihat saudara, orang-orang model begini di dalam pelayanan sampai sekarang saya lihat hidupnya itu gak berubah. Puluhan tahun tidak ada perubahan. Kenapa? Melayani Tuhan tapi hidup dalam kesombongan. Ya, lalu ketika satu kali saya pelayanan di satu gereja, dia ada di situ jadi singers. Lalu saya salaman sama dia. Dia bilang, "Ih, luar biasa ya dipakai Tuhan." Saya bilang, "Iya, orang baru harus mulai dari bawah." Jangan main-main dengan Tuhan. Kita berurusan dengan Tuhan pribadi-pribadi. Sebab firman Tuhan berkata, saudara, jangan kita tinggi hati. Orang tinggi hati itu direndahkan. Satu kali saya cerita pengalaman saya, masih ada 3 menit. Saya diundang pelayanan ke satu daerah saudara, ya. Itu saya beli tiket, sudah salah beli tiket. Suami saya pesan tiket, salah. Mereka bilang, "Ibu beli tiket dulu aja." Saya salah beli tiket, jadi saya harus ganti sendiri karena saya yang salah beli tiket. Akhirnya beli, jadi saya sudah tekor dulu dari tiket. Sampai di sana, ya, saya datang hari Minggu, ibadahnya mereka jam 11, saya terbang sampai di sana jam 9, saudara. Saya ambil pesawat pagi jam 7. Sampai di sana jam 9, saya WA gembalanya, "Pak, saya sudah di bandara." Itu enggak dibalas-balas. Sampai saya itu 1 jam lebih nunggu, ya, panas bandaranya, di bandara kecil nggak ada AC. Dia tuh cuma ngomong gini, "Ibu, kalau kita pelayanan ya di gereja besar, pesawat belum landing itu orangnya sudah di bandara." Ya, bahkan kadang ada yang suruh pakai protokoler, jadi kita dijemput turun dari pesawat, itu kadang-kadang seperti itu. Itu juga kadang merusak kalau orang belum siap dibentuk, itu jadi sombong saudara. Nah ini saudara, saya sudah sampai, nggak ada yang jemput. Saya tanya, "Udah di mana?" "Oh ya, ibu tunggu aja, ibu keluar di depan bandara situ, itu ada ATM BCA kan, ibu tunggu saja di situ ya."
Haleluya. Saya itu mengelus dada. Saya waktu itu ngajak mami saya. Ya udahlah saya keluar sampai di situ. Berdiri kan, saya pikir kalau disuruh begitu kan berarti dia udah deket nih. Jam 5 menit lagi pasti datang lah mobilnya ya. Saya tunggu enggak datang-datang. Setengah jam panas saudara. Udah gitu saya udah pakai jas ini. Ini orangnya mana Pak? Di mana ya Pak? Masih di jalan Bu, tunggu aja Bu. Udah deket. Nah deketnya orang kampung itu kan gunung aja dia bilang deket karena kelihatan. Itu deket loh Bu gunung itu. Saya nunggu di situ lama, saya berdiri. Akhirnya dia datang. Dia datang saudara, dia nggak turun dari mobil. Dia berhenti di depan ATM itu, dia buka kaca. Bu Debbie Basir ya? Saya bilang iya Pak. Naik Bu, dia nggak angketin koper saya, koper mami saya. Dia duduk manis. Nah kita ini biasa, dilayani itu sedemikian rupa sampai ya rasa-rasanya kita pun mau digendong. Nggak usah bawa apa-apa, bahkan kita kadang mau digendong saudara. Terlalu alay lebay juga. Nah waktu itu naik Bu. Saya lihat ini saya bawa koper 2 sama mami saya. Oh iya Pak, bentar ya Pak. Saya angkat koper saudara sama mami saya. Saya, Pak tolong buka bagasinya Pak. Dia nggak turun. Sudah Bu, buka aja tarik. Saya tarik saudara. Saya masukin tas saya tutup, saya duduk di mobil. Saya bilang sudah Pak, tarik Bang. Kan ini kayak naik angkot kita. Ya kayak naik bus saudara, angkat-angkat sendiri, pokoknya menderita sendiri. Kita datang saudara, ya yang jemput itu sudah, Bu ini gerejanya ya, sebentar saya pergi ya. Dia pergi, dia tinggalin saya di depan gereja. Saya bilang mami saya, lah ini kita masuk kemana, pintunya di mana? Yang di depan belum dibuka. Saya cari-cari jalan sendiri saudara. Akhirnya di samping itu ada pintu kecil. Mami saya bilang, kok begini amat ya orangnya ya? Ya ngerti aja lah mungkin ya begitulah ya. Ya udah kita duduk saudara. Udah sampai di situ kita duduk. Saya itu waktu itu nanya, saya ini ajak 1 orang. Kalau tidak memberatkan, biasa sama suami, tapi ini sama mami saya. Tiketnya bagaimana? Oh enggak masalah Bu, nanti kami ganti, Ibu beli saja. Saya sudah kehilangan tiket PP salah jurusan. Ya sudahlah nggak apa-apa. Begitu saya duduk, yang undang saya itu datang. Ibu, maaf Bu, dari gereja ternyata saya diomongin cuma 1 tiket yang bisa kita ganti. Tiket 1 enggak. Dalam hati saya ini orang ngomong kayak setelah khotbah. Ini dia ngomong sebelum khotbah. Saya ini kan menjaga hati saudara ya. Orang mau khotbah itu harus tenang, pikirannya tenang, hidup dalam kekudusan, hatinya kudus, pikiran kudus. Ini dia datang ngomong begitu. Yang tadinya saya mau khotbah berkat kan bisa jadi kutuk. Terkutuklah kau. Kan sesuai suasana hati kan. Dalam hati saya, aduh saya tuh udah ngelus dada. Oh kok gitu ya, kan tadinya kamu ngomong bisa diganti. Iya Bu, jadi gereja kita cuma bisa bayar 1 orang saja. Dalam hati saya udah menggeh hitung yang saya rugi bayar tiket yang salah. Terus dia kayak begini lagi. Udah gitu dia yang WL saudara. Jadi saya itu menatap mukanya. Dan dia tuh nyanyi, semua baik, semua dalam hati saya baik, apa baik. Ya, itu ini loh kerendahan hati itu diproses. Udah selesai khotbah, ayo Bu kita habis makan siang, kita antar Ibu ke hotel ya. Bukan hotel, losmen. Saya masuk, tempat tidurnya 1 yang kecil. Dia kan tahu saya datang berdua. Lah terus mami saya tidur di mana? Cuma pas buat 1 orang. Jadi dia sudah pergi saudara. Saya ke hotel tuh saya tanya, Mbak dia nggak kasih extra bed ya? Enggak ya udah Mbak saya pesan extra bed ya. Waktu saya pesan gitu, suara di hati saya ngomong, bayar extra bednya sendiri. Terus saya tanya, berarti mereka juga belum bayar extra bed? Oh enggak ada pesanan. Ya udah saya bayar extra bednya aja berapa Mbak? Sekian saya bayar. Tiba-tiba suara lagi ngomong, sekalian bayar kamar hotelnya. Saya tengking tuh suara, dalam nama Yesus. Ini saya sudah kehilangan uang tiket, udah gitu dia juga gak ganti punya mami saya. Jadi 6 tiket nih saya angus nih, uang saya hilang. Terus bayar itu kamar hotelnya. Saya gelisah, saya belum bayar saudara, saya bayar extra bednya aja, saya balik ke kamar. Waktu sudah siap-siap mau ibadah sore, saya bilang sama mami saya, Mam, masa saya dapat suara kayak begini Mam, udah mereka gak bayar lagi tiketnya mami. Mami saya ngomongnya apa? Kalau Tuhan yang ngomong, lakukan loh. Waduh,
Ini peneguhan kan. Saya mampirlah ke resepsionis, Mbak saya bayar 2 malam berapa sekian. Saya bayar, udah jangan ditagih ya. Oke, saya datang saudara. Lagi siap-siap di hotel udah, ayo mam kita ibadah yang sore mam. Mau jalan, ada suara di hati ngomong gini, nanti kalau kamu dikasih PK, balikin itu PK-nya. Wah saya tengking langsung dalam nama Yesus. Bahasa roh, ini pasti kedagingan saya ngomong, ini bukan dari Tuhan ini. Saya udah rugi banyak ini Tuhan, jangan bercanda. Saya gak mau dengar itu suara. Dan saya udah gak mau ngomong ke mami saya, karena dia mau bilang lagi, kalau Tuhan yang suruh. Saudara ketawa, saya nyesek. Akhirnya saya pelayanan, itu mengganggu di hati sepanjang khotbah. Habis ini balikin persembahannya, balikin persembahannya. Tapi Tuhan tidak berbicara di sini loh Pak. Ya, kata Pak Kondot kalau di sini sistemnya transfer, bukan dikasih amplop. Lalu saya tengking-tengking itu, saya sudah tidak nyaman nih khotbah saudara, hilang konsentrasi saya. Begitu selesai khotbah, dia kasih amplop. Bu ini uang tiket sama uang persembahannya. Saya pegang lumayan nih kan. Kan saya sudah kehilangan tiket. Dari ketebalannya saya tahu. Nggak usah bohong lah ya. Kita tuh semua tahu lah kalau duit, orang buta aja ngerti uang kok. Apalagi kita yang sehat. Tuhan ngomong, masukin ke kotak persembahan. Saya tengking dalam nama Yesus. Please Tuhan, please masukin. Saya tarik napas panjang di situ. Tuhan, please Tuhan, masukin. Dengan berat hati loh, bukan dengan sukarela. Orang itu kalau beri yang terbaik masih senang, itu belum yang terbaik. Karena pemberian yang terbaik itu pasti dengan air mata, korban. Benar nggak? Lalu saya berdiri, saya bawa amplopnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya masukin ke kotak persembahan. Habis itu saya duduk. Tarik napas panjang saya. Ini namanya tombok pelayanan. Akhirnya kami pulang saudara, besoknya mereka terima kasih loh Bu, hotel dibayari, PK dibalik. Seneng lu. Saya lemes. Saya naik di pesawat. Waktu di pesawat tuh saya duduk lihat-lihat awan masih dengan hati yang menyesal. Saya lihat awan di pesawat, Tuhan tuh ajaib, tiba-tiba ada suara yang ngomong begini. Kamu tahu gak, kamu datang ke sini itu bukan melayani. Tapi aku yang sedang melayani kamu. Kamu harus belajar tentang kerendahan hati. Saya menangis di pesawat itu, air mata saya bercucuran, saya menyembah Tuhan. Saya bilang, yes Tuhan, hidupku adalah penyembahanku. Saya mau belajar menaruh semua hak-hak saya. Saudara, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, saya undang para imam musik. Mari kita belajar. Hidup di dalam kerendahan hati. Kita belajar taat kepada suara Tuhan. Dimulai dari rumah tangga kita sendiri. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kami. Mari kita bangkit berdiri. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.